Jika zina sudah dilakukan terang-terangan, bahkan menjadi kebanggaan, maka akan muncullah kemiskinan. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan kita tentang faktor-faktor yang menolak rezeki atau dosa-dosa yang membuat rezeki menjauh dari kita. Minggu kemarin kita telah bahas beberapa poin. Yang pertama, tidur pagi. Jadi tidur pagi ini atau tidak sholat subuh tepat waktu adalah faktor yang membuat rezeki menjauh dari kita. Yang kedua adalah pelit, ya, pelit, maseke, makedi, bakhil, itu juga membuat rezeki kita jauh. Yang ketiga, berpaling dari perintah Allah. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Surah Thaha ayat 124. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka akan diberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, masalah keuangan, dan akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, nauzubillah min dzalik. Kita akan lanjut pembahasan kita. Faktor selanjutnya yang menyebabkan rezeki jauh dari kita adalah memutuskan tali silaturahmi. Ya. Karena silaturahmi ini adalah penarik rezeki. Jadi sebaliknya, siapa yang memutuskannya maka rezekinya akan jauh. Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunassa lahu fi asari falyasil rahimah." Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahmi sesungguhnya dia telah menolak rezekinya. Ya. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, maktubun fit Taurati man ahabba ayyuzada fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyasil rahimah. Saking pentingnya silaturahmi ini bukan saja ada di dalam Al-Quran, bahkan ada di dalam kitab Taurat. Rasulullah bersabda, tertulis di dalam kitab Taurat, siapa yang ingin ditambah umurnya, kemudian ditambah rezekinya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Ya. Kemudian, inna shadaqata wa silatar rahimi yazidullahu bihima fil umri wa yadfa'u bihima mi'atasu wa yadfa'u bihimal makruha wal mazura. Rawahu Abu Ya'la. Sesungguhnya sedekah dan silaturahmi itu memanjangkan umur dan menolak 100 jenis bala atau musibah. Ya, saya ulang ya. Sesungguhnya sedekah dan silaturahmi itu memanjangkan umur serta menolak 100 jenis bala. Ya, jadi sesungguhnya tolak bala yang dahsyat itu adalah silaturahmi dan bersedekah. Makanya ada tradisi kita, ya, ada tradisi kita tiap hari Jumat itu kita bersedekah tolak bala, ya.
di pagi hari. Nah, memang ada dalilnya, ada riwayatnya. Rasulullah bersabda, "Bakiru bis shadaqah fa innal balaa la yatakhatta'a." Berpagi-pagilah kalian bersedekah karena sesungguhnya bala, musibah, bencana itu takut sama sedekah. Pagi-pagi ya. Nah, inilah dalil sedekah tolak bala di hari Jumat. Hadis ini bermakna umum, bukan saja hari Jumat, tapi semua hari. Cuman lebih afdal hari Jumat. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim ini adalah murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, "As-shadaqatu fi yaumil Jumu'ah kas-shadaqati fi Ramadan." Bersedekah pada hari Jumat itu sama halnya kalau bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Jadi tradisi ini harus kita lanjutkan. Pokoknya rumusannya begini dah. Kalau orang sudah lakukan, jalankan saja. Ya, minimal kalau dituduh sama ahli bidah ini, bilang saja. Kalau mereka katakan mana dalilnya, bilang saja itu dia dalilnya. Orang lakukan, gak usah pusing, ya, gak usah berdebat, karena mereka memang hidup untuk berdebat. Jadi seakan-akan hidupnya untuk berdebat. Jadi gak usah pusingin. Ya. Nah, yang berhubungan dengan tema kita, menyambung silaturahmi. Saya punya pikiran ya, ini pergerakan yang memutus tali silaturahmi dan terbukti. Contoh kasus, ada yang tidak mengakui ibunya cuma gara-gara ibunya membaca bersanji. Nauzubillah min dzalik. Jadi gerakan yang suka membedakan orang ini, maaf, saya pikir ini gerakan yang paling gencar memutuskan tali silaturahmi. Karena kenapa? Selain kelompoknya dituding sesat semuanya. Ahlu bidah masuk neraka semua. Wah, inilah gerakan yang paling gencar ya memutuskan tali silaturahmi. Padahal anjuran agama kita menyambung tali silaturahmi. Ya, maaf saja, ini fakta, Pak. Saya mengalami sendiri. Mengkafirkan ibu kandungnya gara-gara membaca bersanji. Padahal anak ini besar dan tumbuh dari hasil bersanji. Tapi setelah besar ikut aliran ini, ibu kandungnya dikafirkan. Mengkafirkan bapak kandungnya ada. Bahkan anak ini sudah tidak mau menyalami lagi bapaknya. Iya. Orang tuanya lapor ke saya Ustadz sedih sekali. Saya ini alhamdulillah harta banyak, Bu. Tapi anak saya yang satu itu sudah nggak mau salami saya. Ikut aliran apa ini katanya Ustaz? Bahkan dia tidak mau sudah menziarahi kuburan ibu kandungnya. Subhanallah. Sangat-sangat picik dalam beragama. Karena yang dia pelajari, mereka pelajari cuma satu aja, bid'ah aja dipelajari. Padahal agama ini bukan cuma bid'ah. Ya. Nih, yang sesuai dengan tema kita, hati-hati, Pak. Anjuran agama kita menyambung tali silaturahmi, bukan memutuskan. Karena orang berbeda pendapat dengan kita, bahkan senyum pun tidak mau. Silakan aja lihat kelakuan mereka itu. Bayangkan saja, orang tua kandungnya dikafirkan cuma gara-gara bersanji, satunya gara-gara maulid. Picik sekali. Apakah mereka nggak tahu dosa besar itu durhaka kepada orang tua? Makanya saya juga heran ini. Sampai detik ini saya heran nih. Ini kok seakan-akan hidup untuk menyalahkan orang, ya, membidakan orang, memvonis orang kafir masuk neraka. Ya, itu kan itu hak Allah itu untuk memvonis orang dia kafir atau masuk neraka. Ya mungkin bisa jadi dia yang punya surga mungkin. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi
Penolak rezeki ini adalah memutuskan tali silaturahmi. Kemudian dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala ausani khalili bi husalim minal khair. Dari Abu Dzar, beliau berkata, saya dipesankan oleh Rasulullah, dipesan khusus ya, tentang kebaikan. Ausani alla anzura ila man huwa fauqi. Saya diwasiatkan oleh Rasulullah untuk urusan dunia jangan melihat ke atas. Ya, untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat kita fastabiqul khairat. Khusus urusan dunia jangan melihat ke atas. Ya, misalnya ya, sudah punya mobil Avanza, pengen punya Pajero. Sudah punya Pajero, pengen Alphard. Sudah punya Alphard, pengen punya pesawat pribadi. Enggak habis-habisnya, melihat ke atas terus. Ya, harusnya kita melihat ke atas itu adalah urusan akhirat. Ya, wah kenapa sih orang ini tua-tua ya? Sholat 5 waktunya di masjid, masa saya masih muda nggak bisa? Ah itu boleh. Tapi urusan dunia jangan sampai kita melihat ke atas. Kita harus bersyukur dan melihat ke bawah. Lanjutan hadisnya, wa an anzura ila man huwa duni. Ya, pesan Rasulullah, untuk urusan dunia saya dipesan untuk selalu melihat yang di bawah saya. Sudah punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga cuma punya motor. Ya, yang punya motor, alhamdulillah saya punya motor. Tetangga sebelah nggak ada motornya, nggak ada mobilnya, seperti Ustadz misalnya. Ya, ya kemana-mana jalan kaki ya. Tapi kemana-mana naik mobil dengan berbagai merek. Ya, ya. Yang tidak punya kendaraan, alhamdulillah masih bisa jalan. Ya, teman itu kemarin stroke, ya, padahal masih muda. Ya, bersyukur. Yang stroke nggak bisa jalan, alhamdulillah masih bisa hidup. Ya, masih ada kesempatan untuk sholat. Yang masih hidup, alhamdulillah. Tetangga kemarin meninggal, sehat meninggal. Padahal meninggal itu adalah pintunya menuju surga bagi orang beriman. Ya, kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi jangan pandang enteng Pak ya, amalan zikir jangan pandang enteng, apalagi zikir ya, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Nggak usah hiraukan orang yang ahli bidah itu, katakan zikir inilah bidah, pokoknya nggak usah pusing dah. Ya, semoga mereka diberikan hidayah ya, semoga mereka diberikan hidayah. Kemudian wa ausani bihubbil masakin. Kata Abu Dzar, saya juga dipesan oleh Rasulullah untuk mencintai orang-orang miskin. Ya. Jadi kalau dikasih pilihan, ya, mana yang lebih kita prioritaskan antara orang kaya dengan orang miskin? Pesan Rasulullah ke Abu Dzar, prioritaskan orang miskin. Ya, untuk kita bantu ya. Tapi jangan sampai memutuskan tali silaturahmi kepada orang kaya. Ya, tetap seimbang ya, tapi prioritas adalah orang miskin. Kemudian
An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimu muta'alliqatun bil arsy taqulu. Ya, dari Aisyah, sesungguhnya silaturahmi ini atau rahim, ya, luar biasanya silaturahmi diambil dari kata sifat rahim, rahimnya Allah. Ya. Kata Rasulullah, rahim itu atau silaturahmi itu tergantung di aras, tergantung di aras. Kemudian rahim ini berkata, man wasalani wasalahullah. Siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka Allah juga akan menyambung tali silaturahmi kepadanya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka sesungguhnya Allah juga akan memutuskan rahmatnya kepadanya. Ya, makanya ya, hati-hati Pak. Jangan sampai kita menyakiti hati sesama cuma gara-gara amalan. Sering saya ulang dan sering saya tekankan, maaf, ini hal paling sering saya tekankan dimanapun saya ceramah. Kenapa sih kita pusing dengan amalan orang? Apa hak kita membidakan amalan orang? Apa hak kita memvonis orang masuk neraka? Ya, silakan. Lana amaluna walakum amalakum. Anda yang punya amalan, silakan. Kami juga punya amalan dan semua berdalil. Masalahnya kalian enggak mau tahu. Dikasih dalil enggak mau tahu. Pokoknya dalil kalian aja yang benar. Ini yang repot, Pak. Ini yang ribet. Padahal Allah memberikan kebebasan untuk memilih agama pun. La ikraha fiddin, Pak. Untuk memilih agama saja Allah tidak memaksa, apalagi memilih amalan. Coba dipikirkan Pak, orang dibebaskan, Anda mau Islam silahkan, Anda tidak mau Islam silahkan, tapi tanggung jawab masing-masing. Ya ini kita sudah berislam masih dikafir-kafirkan. Picik sekali mereka Pak. Ya. Pas banget dengan tema kita. Mereka ini gerakan paling gencar untuk memutuskan tali silaturahmi. Cuma karena dalil bid'ah, nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, ente yang nggak mau belajar. Ente merasa ahli hadis sunnah, cuma hadisnya satu. Orang sudah belajar ribuan hadis. Ente masih belajar satu. Kullu muhdatsatin bidah, itu aja deh. Bosan kita, Pak. Iya. Coba kita pikir. Jadi habis umur mereka untuk menyalahkan orang lain. Ya, nauzubillah ya. Ada keluarga kita yang ikut aliran ini. Saya selalu mewanti-wanti, Pak. Saya selalu mewanti-wanti. Karena kenapa ya? Pengalaman teman-teman yang sudah kaliber dunia, teman-teman dai, orang begini, Pak, lebih susah dikembalikan ke jalan yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah, daripada kita mengislamkan orang kafir. Saya alhamdulillah sudah berapa orang saya islamkan. Orang Cina ada saya islamkan. Sekali dengar ceramah saya langsung masuk Islam. Saya islamkan sendiri ada. Tapi mereka ini, perasaan saya segelintir aja yang saya kembalikan ke Ahlussunnah wal Jamaah. Saya heran ya, orang kafir aja gampang aja kita islamkan, tapi mereka kalau sudah ikut golongan ini susah Pak, susah dikembalikan karena doktrinnya sangat keras. Bayangkan aja, orang tuanya dikafirkan cuma gara-gara berzanji, cuma gara-gara maulid. Nauzubillah min dzalik. Iya. Jadi kita harus perluas wawasan ya. Intinya, kalau agama ini sangat-sangat luas ya. Hadis pun jangan kita cuma terpatok ke Bukhari Muslim aja. Ada namanya Kutubus Sittah 6, ada namanya Kutubut Tis'ah, bahkan ada namanya Kutubul Isna Asyar.
Banyak Pak perawi hadis. Bahkan dalam hadis ya, saya sangat mengagumi Imam Tirmizi. Maaf, nanti suatu saat kita ada pengajian kan. Ya, alhamdulillah pengajian kami kita sudah petakan ya. Misalnya di Tapis malam Sabtu khusus Sahih Bukhari. Nah, silakan tuan-tuan yang ingin belajar kitab Sahih Bukhari malam Sabtu di Masjid Nur Huda. Kemudian di Musholla Baitur Rahman ya, Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya 12 jilid, Sahih Bukhari 18 jilid. Kemudian Masjid Raudah kami khususkan untuk belajar tasawuf. Masih mukadimah, sudah 3 kali pertemuan masih mukadimah. Harus kita pelajari dari awal. Karena banyak orang salah kira tentang tasawuf. Dikira tasawuf itu langsung kita makrifat, langsung nyampe letunak, tidak mau sholat, tidak mau puasa. Bukan bertasawuf namanya itu, zindik, kafir. Tapi yang bertasawuf yang benar, makin hari makin bagus akhlaknya. Karena cabang dari tasawuf itu tazkiyatun nufus. Ya. Tazkiyatun nufus itu cabangnya ilmu tasawuf. Masih panjang ya prosesnya. Ya. Kemudian di sini kami fokuskan masalah kontemporer ya. Sekarang kita fokuskan ke masalah ekonomi Islam. Nah, nanti kita bahas juga masalah Asia satu syariah, politik Islam. Ada semua dibahas. Karena Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Saking sempurnanya, masuk WC ada doanya, ngaca ada doanya, tidur ada doanya. Ya. Jadi yang kita risaukan bagaimana amalan kita makin hari makin banyak, bagaimana ilmu kita makin hari makin nambah. Ya. Kemudian di majelis kami malam Senin kita baca Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kemudian malam Jumat kita baca kitab Ar-Rasail An-Nur 10 jilid ya, yang dari Turki. Ya, silakan, ini ulama besar juga, orang Turki yang bisa mengarang buku, di situ tafsirnya ada, hadisnya ada, tasawufnya ada, semua lengkap. Ya, bukunya lagi dikirim ya untuk lengkapnya dan sudah diterjemah 70% ke dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan bapak-bapak yang ingin mengenal ulama besar dunia, ya silakan malam Jumat di alamat kami. Ya, silakan. Habis Isya. Ya. Jadi itulah tentang pentingnya bersilaturahmi. Ya. Jadi saya ulang dari awal. Hal-hal yang menolak rezeki, apa yang pertama Pak? Tidur pagi, ya, tidur pagi, atau terlambat sholat subuh. Ya, karena harusnya nggak ada yang mengalahkan orang Islam untuk bangun. Jangan sampai kalah sama ayam. Karena jam 3 sudah orang beriman itu sudah bangun untuk tahajud. Sebelum subuh jam 3, jam 4. Disitulah rezeki ya. Kita pahami rezeki bukan cuma uang ya. Rezeki adalah kesehatan. Makanya 2 rakaatnya sholat subuh itu lebih besar ya, lebih afdal daripada dunia beserta isinya. Jadi makanya kalau kita ditanya siapakah orang yang paling kaya, adalah orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Ya, makanya betul ya, kita dilarang untuk tidur pagi atau tertinggal sholat subuh. Yang kedua, pelit. Yang ketiga, berpaling dari perintah Allah. Kemudian yang keempat, tadi kita bahas agak-agak panjang ya, adalah memutuskan tali silaturahmi. Kemudian selanjutnya, dosa
penghambat rezeki. Ini luar biasa ini. Hampir semua orang lakukan ya. Apakah yang besar atau yang kecil. Adalah perbuatan zina. Nauzubillah. Ya. Jadi perbuatan zina ini adalah dosa besar yang menolak rezeki. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala az-zina yuris al-faqra. Az-zina yurisul faqra. Berbuat zina itu adalah mewariskan kemiskinan. Ya. Makanya dalam Islam itu sebenarnya bukan aib nikah muda itu, Pak. Karena dengan pernikahan akan menjaga kita dari perbuatan zina. Ya, kita beristighfar ya. Mata kita zina. Kalau kita pelajari ilmu tasawuf, hati kita sering berbuat zina. Ya. Tangan kita berbuat zina semua. Kaki kita melangkah. Ya. Makanya kita banyak istighfar ya. Ya, kata Rasulullah, perbuatan zina itu adalah mewariskan kemiskinan. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alimun. Ada 3 golongan yang Allah tidak bakalan berbicara dengan mereka. La yukallimuhullah. Allah tidak mau ngomong dengan mereka. Bahkan Allah tidak mau menolongnya, membantunya. Bahkan melihat pun Allah nggak mau. Allah berpaling ya, Allah berpaling. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang masih hobi berzina. Iya, sebenarnya tidak ada pembenaran ya, anak muda berzina, orang tua berzina, nggak ada pembenaran, nggak boleh. Tapi ini orang tua masih hobi berzina ya. Bahkan ya banyak kasus ya, ada yang meninggal di tempat lokalisasi. Nauzubillah ya. Sudah tua Pak masih berzina. Nauzubillah ya. Maksudnya sini makanya ya nggak apa-apa ya kalau sudah mampu, apalagi nggak bisa menahan, nggak apa-apa, nikah muda ya. Agama membolehkan nikah muda. Bahkan agama membolehkan poligami sebenarnya dari sisi situnya gitu. Manakala ada orang yang nggak bisa satu ya, istri juga nggak bisa melayani, ya boleh poligami. Ya. Ada Pak? Kok senyum-senyum? Niat nggak kuat ya, nggak adil. Kalau nggak bisa satu aja ya, satu aja Pak. Satu di Grogot, satu di sana, satu di Jakarta ya. Satu aja ya, satu aja ya. Jadi orang yang nggak mau dipandang oleh Allah adalah orang tua yang masih doyan zina ya. Kemudian wa malikun kazzab, penguasa, pemerintah, pembohong. Wah, hobinya orang sekarang nggak tren kalau nggak bohong ya. Pokoknya penguasa pembohong itu dipandang pun Allah nggak mau. Ya. Kemudian wa'ailun mustakbirun, orang miskin sombong. Aduh, gimana ini Pak ya? Kalau orang kaya sombong, orang masih bilang, iya sih kaya. Ini orang miskin sombong. Makanya nggak dipandang oleh Allah ya. Jadi saya ulang, ada 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah. Orang tua yang masih doyan berzina, kemudian penguasa atau orang yang diberikan amanah, pembohong,
Kemudian orang miskin yang sombong. Kemudian iza zahara zina zahara al-faqru wal maskanatu, rawahul Bazzar, ya, rawahul Bazzar. Jika zina sudah terang-terangan, bahkan sekarang, maaf ya, dengan media, anak-anak SD sudah berani ya melakukan adegan yang tidak senonoh dan diviralkan, Pak. Anak-anak SD, saya juga heran itu ya. Anak-anak SD masih tahu begitu ya. Itu sudah disunat belum itu? Ya, coba Pak. Betul-betul akhir zaman kita. Ya. Iza zahara zina zahara al-faqru wal maskanatu. Jika zina sudah dilakukan terang-terangan, bahkan menjadi kebanggaan, maka akan muncullah kemiskinan. Kita bisa prediksi Pak ya? Ya, kita lihat lagi ya. Sekarang kira-kira perekonomian dunia guncang gak? Guncang kan? Dengan dalih corona ya. Padahal sebenarnya bukan cuma itu penyebab kemiskinan. Coba lebih berat mana? Zina dilakukan terang-terangan atau corona? Ya, lebih berat zina ya. Jadi betul sabda Rasulullah, jika zina sudah dilakukan terang-terangan, maka akan terjadi kemiskinan dunia. Kita lihat aja nanti. Nah, tapi janji Allah juga di akhir zaman nanti orang pada kaya. Itu tanda-tanda kiamat ya. Dengan contoh bangunan tinggi. Ya, itu contohnya itu. Jadi bangunan tinggi-tinggi. Ada lagi setelah 500 meter, ada lagi bangunan gedung pencakar langit 1 kilo. Ada lagi dibangun 1,5 kilometer Pak ke atas. Itu tanda-tanda kiamat. Dan itu rata-rata nanti terjadi di benua atau di negara-negara Arab. Ya, jadi akhir zaman nanti orang kaya semua ya. Apalagi muncul nanti gunung emas, orang berperang ingin memperebutkan, saling bunuh nanti Pak. Di akhir zaman itu orang berperang ingin menguasai gunung emas. Nah, makanya perlu kita perkuat iman kita ya. Artinya orang akhir zaman ini harusnya imannya lebih kuat karena godaannya lebih banyak. Ya. Kemudian dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam qala iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, rawahul Hakim. Jika zina dikerjakan terang-terangan, kemudian riba sudah menjadi sistem dalam suatu negara, maka sesungguhnya dia telah menghalalkan azab Allah. Ya, masalah riba nanti kita akan bahas mungkin sampai tiga pertemuan. Karena riba ini termasuk dosa penolak rezeki. Jangan kira Pak ya, orang yang makan riba itu rezekinya banyak. Oh, lihat aja nanti. Ya, sudah kami teliti, nggak ada pengusaha yang pakai uang riba bisa bertahan sampai 20 tahun. Saya sudah teliti di bank-bank. Karena alhamdulillah kami juga praktisi ekonomi Islam. Dan alhamdulillah di Sulawesi Selatan sudah 6 orang bank keluar kerja di bank gara-gara ikut pengajian saya. Dan sekarang mereka ini kaya-kaya. Ada yang sudah gaji 25 juta tinggalkan bank, sekarang kaya. Tapi tahun pertama memang hancur Pak ketika keluar dari bank. Tapi setelah itu sekarang mereka ini yang menolak rezeki. Artinya saking banyaknya orderannya, kadang ditolak-tolak katanya Ustaz. Luar biasa katanya. Kalau kita berhijrah dari riba luar biasa. Ya. Nah, jadi kita kembali ke tema kita.
Zina dikerjakan terang-terangan akan memunculkan kemiskinan massal. Contoh ya, misalnya riba ya atau bunga. Jika suatu negara sudah tembus 10.000 triliun utangnya, maka negara itu pasti miskin dan bangkrut. Betul kan? Betul aja lah, karena ini penelitian. Pasti betul. Jadi negara yang berutang 10.000 triliun, negara itu hancur. Jadi betul sabda Rasulullah, jika riba, sistem riba dipakai, jangankan pribadi, negara pun akan hancur. Bayangkan ya, kalau 10.000 triliun, bunganya saja 1.000 triliun. Itu nggak bergeser modalnya itu, Pak. Bisa dibayangkan, 1.000 triliun bunganya, ribanya. Adakah negara yang nggak pakai sistem riba? Ada. Bisa dibayangkan nggak? Sudan itu di embargo ekonomi. Ya Sudan embargo ekonomi oleh PBB. Kira-kira Sudan ini karena nggak pakai sistem bank, ya riba, negara Sudan ini langsung hilang nggak? Ada. Ekonominya bagus. Bahkan Ustaz Somad ngambil S3-nya di Sudan. Jadi kita ini, kalau kita mengaku hamba Allah, nggak usah banyak mikir deh. Pokoknya taat saja perintahnya, nggak usah banyak mikir, dan jauhi larangannya. Nggak usah banyak mikir. Sama nanti dengan hal riba. Oh Ustaz, nggak usah banyak mikir. Karena nggak ada dosa yang Allah ajak perang kecuali riba. Fa'ilam tafalu fa'zadu biharbi min Allah. Saya juga ini heran ini. Kenapa bukan zina? Kenapa bukan mencuri yang Allah ajak perang? Kenapa sih riba? Ya, makanya nanti pembahasan kita riba itu bisa jadi sampai 3 kali pertemuan ya. Nah, kita ikhlaskan hati kita, Pak ya. Kita sama-sama belajar. Dan kita niat berhijrah. Sampai kapan sih kita mau melawan Allah? Ya, saya lihat ya, hampir semua pergerakan, semua organisasi nggak ada yang lepas riba. Ya, makanya ilmu tentang riba itu sebenarnya harus ada disiplin ilmu. Karena Khalifah Umar mengatakan orang-orang yang belum belajar fikih ekonomi maka jangan masuk di pasar kami. Jadi dulu orang sebelum dagang harus sekolah dulu, harus belajar dulu ilmu fikih riba. Karena apa kata Sayyidina Umar? Kalau enggak, mereka pasti praktek riba. Ya. Dan riba inilah yang mengundang murka Allah. Ya, semoga kita dijaga semuanya dan kita diikhlaskan untuk taat kepada Allah dengan catatan enggak harus mikir. Jadi begitu Pak ya, meninggalkan dosa itu nggak harus mikir. Ya beda kalau ketaatan itu sesuai manis tata'tum ya. Contoh ya, orang nggak bisa sholat berdiri, bisa sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, bisa sholat berbaring. Nggak bisa berbaring, tapi masih sadar dengan firasat saja, isyarat. Tapi meninggalkan dosa langsung. Ya, kan bisa aja kan dikit-dikit, nggak boleh. Contoh ya, minuman, nggak boleh kita minum, haram. Kan bisa Ustaz kalau tidak mabuk. Wah, gimana nih Pak? Bisa kan? Bisa kan sedikit, kan nggak mabuk. Nggak usah lah, nggak usah ditawar-tawar. Ya. Kita berdoa saja, kita tinggalkan semua larangan Allah, langsung total. Ya. Nanti Allah yang bantu, ya begitu Pak ya. Nanti Allah yang tunjukkan jalan. Oh ini, ya. Saya kira demikian ya. Sudah masuk waktunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.